Baik, untuk sesi siang ini diawali dari paparan mungkin Bu Prita terlebih dahulu ya, Bu Uli ya, yang sudah standby di layar, yang akan memaparkan materi tentang kelembagaan perangkat daerah yang menangani urusan PPA di daerah. Kepada Ibu Prita, kami berikan waktu dan layar kepada Ibu. Kami persilakan, Bu. Baik, selamat siang. Terima kasih Mas Budi sudah mengantarkan diskusi pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mewakili seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Mohon maaf pada siang hari ini Kementerian Dalam Negeri. Salam hormat dari pimpinan kami untuk Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di dalam ruangan ini maupun yang di luring. Mudah-mudahan bisa hadir seluruh provinsi baik di daring maupun luring. Baik, Bapak Ibu, mohon izin memperkenalkan, saya Prita Ismayani, kami analis kepegawaian begitu ya. Jadi saat ini sudah fungsional untuk administrator atau eselon 3 di kementerian, sehingga sudah 2 tahun, 1,5 tahun gitu, saya sudah menjadi fungsional untuk koordinator organisasi dan tata laksana. Bapak Ibu, sepertinya banyak wajah lama begitu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang Bapak Ibu sudah pernah dengar, namun kami juga coba sampaikan secara cepat untuk bisa sampai kepada poin yang kami harapkan di pertemuan siang hari ini. Bapak Ibu, bahan kami cukup banyak, Bapak Ibu bisa nanti juga gali sesuai kebutuhan Bapak Ibu, tapi pada siang hari ini kami fokus pada yang lagi hot-hotnya gitu ya. Bulan Mei kemarin ditetapkan Undang-Undang TPKS nomor 12 2022. Nanti ujungnya kita akan di sana. Yang pertama Bapak Ibu, kelembagaan adalah salah satu unsur dari kelengkapan pemerintah daerah. Selain ada sumber daya manusia begitu ya, sumber daya anggaran, lalu juga ada sarana prasarana begitu dan macam-macam halnya, tapi lembaga adalah juga salah satu sumber daya yang perlu untuk disiapkan secara optimal. Amanat penataan kelembagaan OPD penyelenggaraan urusan yang konkuren, khususnya PPPA, ini sebetulnya dimandatkan di Undang-Undang 23 2014 Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kok tanya gitu ya, kok peraturan menterinya PPPA begitu ya, kenapa tidak Permendagri gitu ya. Sebetulnya ini karena amanatnya memang demikian, jadi saya langsung saja. Yang pertama adalah di pasal 24 Undang-Undang 23 itu disebutkan bahwa kementerian lembaga bersama pemerintah daerah melakukan pemetaan, itu dulu yang pertama. Lalu ditetapkan dengan peraturan menteri teknis masing-masing setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, dari Menteri Dalam Negeri. Nah kemudian hasil pemetaan kami itu digunakan oleh daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran. Inilah semestinya menjadi pegangan bagi seluruh biro organisasi di Bapak Ibu sekalian di daerah. Sayangnya gitu ya, hasil pemetaan dapat diturunkan, betul begitu Bapak Ibu ya. Itu yang disayangkan, hasil pemetaan dapat diturunkan, maka hasil pemetaan yang sudah kita lakukan bersama-sama tahun 2016 menjadi seolah-olah kok tidak bermakna begitu. Bahkan tidak hanya 1 tingkat turunnya, beberapa daerah turun 2 tingkat. Bapak Ibu kami mohon jika ada sempat ada waktu begitu ya, mohon cek kelembagaan di kabupaten kota Bapak Ibu turunnya sampai berapa kali gitu. Turun 1 kali saja, 1 level saja, misal dari tipe A jadi tipe B, atau turun 2 kali dari tipe A menjadi tipe C, atau Gorontalo, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat. Yang hari ini hadir dalam ruangan ada barangkali dari 6 provinsi? Tidak ada ya. Tapi apakah di tempat Bapak Ibu 4 bidang semua urusan PPPA-nya? Tidak ya, Bapak dari mana Pak? Kalimantan Utara. Oh ya, kebetulan enggak. Berapa bidang Pak di sana? Cuman gimana? Oh, jadi 3 PPPA. Baik, kalau seperti itu aman Pak. Memang sesuai hasil pemetaan. Baik, Bapak Ibu yang hari ini tidak termasuk 6 hadir di sini, tapi tidak 4 bidangnya itu mohon untuk diri sendiri, gitu ya, untuk dinas provinsinya, juga untuk kabupaten kotanya mohon nanti dicek. Sekiranya kita bisa melakukan pemetaan seperti ini.
Jadi pada prakteknya kami mengamati belakangan bahkan ada surat dari BKKBN juga ya untuk menyatukan urusan PBPA dan KB. Beberapa di antara Bapak Ibu ada yang berubah OTK-nya, betul ya? Bukan sejak 2017 perubahan OTK-nya, tapi baru-baru saja. Sebetulnya masalah di mana? Enggak apa-apa gitu ya, karena sesuai undang-undang juga dimungkinkan, tapi sebisa mungkin turunnya jangan sampai 2 kali, harapan kami seperti itu. Kami sudah mengamati bahwa jika hasilnya besar itu pasti memang mempunyai kebutuhan yang besar, karena itu hasil pemetaannya. Baik, amanat yang kedua adalah PP 18/2016 di pasal 109, itu diamanatkan bahwa pemerintah daerah dalam menetapkan OTK memperhatikan pedoman dari PPP dari KL itu yang diminta. Ayat 2-nya dijawab, KL yang menetapkan pedoman nomenklatur. Nah, inilah sebabnya OPD Bapak Ibu, pedoman nomenklaturnya itu adalah Permen PPPA, bukan Permendagri lagi. Jadi memang amanatnya demikian. Jadi tidak usah kecil hati kok tidak Dagri gitu ya. Memang demikian ada yang di undang-undang. Maka sudah ditetapkan Permen PPPA nomor 9 2016. Nah, di perjalanannya 2016 sampai dengan 2021 minimal sekurang-kurangnya 2021 ada begitu banyak peraturan yang ditetapkan. Nah, sehingga Permen 9 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi Bapak Ibu. Sehingga perlu dirubah. Penetapan penggantian ini menjadi Permen PPPA 5 2021 dan ini sudah mengakomodir rencana pengalihan jabatan. Jadi artinya Bapak Ibu yang pengalihan jabatan di tahun 2022 kami sudah siapkan sebetulnya rancangan OTK-nya yang sudah sudah dalam penyederhanaan birokrasi. Jadi semestinya transformasi organisasi dulu baru transformasi jabatan. Jadi tidak sebaliknya begitu ya. Dan yang terakhir, ketentuan ini juga sudah memastikan pengalihan tugas penyediaan layanan semula di dinas melalui bidang ke UPTD PPA sepenuhnya, sebelumnya tidak. Maka mengingat berbagai hal di atas, Menteri PPPA menetapkan Permen PPPA 5 2021 yang mencabut 9 2016 yang sudah memperhatikan dinamika hukum yang terbit setelah 2016. Apa saja ada cukup banyak Bapak Ibu, saya bacakan sekilas saja ya. Ini contohnya adalah Permendagri 86 2017, nah tahunnya saja sudah lebih dari itu. Contohnya lagi Permendagri 90 2019, nah ini kan juga yang cukup sering kita bahas ya. Lalu Permen RB 25 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi. Jadi artinya ada cukup banyak peraturan-peraturan yang lahir sejak 2016 yang perlu kita akomodir sehingga OTK menjadi berubah. Perbedaan utamanya yang 9 2016 ke 5 2021 ada 3. Yang pertama Bapak Ibu, data di OTK lama itu masih sebagai salah satu fungsi utama. Jadi kalau dalam fungsi ada fungsi utama dan fungsi pendukung. Di 5 2021 data sudah menjadi fungsi pendukung. Sehingga Bapak Ibu yang hari ini masih punya bidang data, kami harapkan untuk diperbaiki. Karena data itu outputnya bukan strategi organisasi utama kita, strategi utama organisasi kita. Strategi itu kan sesuatu yang ingin dicapai sebagai hasil utama kita. Sementara data itu adalah hasil pendukung. Itu yang pertama. Yang kedua, belum menguatkan fungsi penyediaan layanan, itu di tahun 2016. Sementara di 5 2021, fungsi penyediaan layanan sudah dikuatkan. Dan yang terakhir, masih tentang fungsi layanan, sebelumnya fungsi pencegahan dan layanan ini masih menyatu Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu cek di Permen 9 2016, jadi begini, bidang PUG itu mungkin ada 9 aktivitas, bidang pemberdayaan perempuan ada 9 aktivitas. Bidang terkait anak, pemenangan anak mungkin ada 8. Jadi kalau bikin anjapnya 9, 8 kan bagus ya. Tapi begitu bidang perlindungan itu ada 30 Bapak Ibu. Maka anjapnya menjadi panjang sekali. Waktu itu kami belum bisa mengeluarkan karena hitungan beban kerjanya belum nampak tahun 2016. Sekarang dengan beban kerja yang nampak, maka bisa dihitung menjadi satu unit kerja sendiri yaitu UPTD PPA. Maka di Permen PPA 5 2021, Bapak Ibu tidak akan mendapati fungsi penyediaan layanan. Karena fungsi penyediaan layanan sudah di Permen 4 2018 semuanya. Jadi dikeluarkan semua fungsi
penyediaan layanan. Nah ini kira-kira jadi jika 4 bidang begitu ya, nah ini fungsi penyediaan layanan, PTD. Ini sekilas saja, nanti Bapak Ibu bisa cermati juga. Selanjutnya terkait penyediaan birokrasi, sekilas saya coba sampaikan bahwa ini kan gambaran umum ya Bapak Ibu ya, bahwa di bawah sekretaris masih ada kasubag, berapapun kasubagnya, 1, 2, atau 3, lalu di bawah kepala dinas bisa sampai 4 atau bahkan 5 yang urusannya bergabung. Lalu ada kepala UPTD PPA, kepala UPTD. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tipe A yang 4 bidang semuanya adalah PPPA, harapan kami di dalam Permen 5 2021, nomenklaturnya menjadi kira-kira demikian. Untuk nomenklatur ini kami tidak bisa memastikan Ibu Bapak harus ini, tapi kira-kira inilah isinya gitu ya. Silahkan Bapak Ibu nanti penamaannya boleh macam-macam. Misalnya di sini bidang kualitas hidup perempuan, Bapak Ibu lebih nyaman pemberdayaan perempuan, lebih nyaman pengaruh utamaan gender, itu diserahkan kepada Bapak Ibu. Yang penting adalah di sini hal-hal terkait peningkatan kualitas hidup perempuan dan sebagainya. Nah di sini termasuk urusan kualitas keluarga dalam KG. Bapak Ibu bisa cek nanti peningkatan kualitas keluarga seperti itu penulisannya. Yang kedua adalah bidang pemenuhan hak anak. Di sini juga termasuk kualitas keluarga dalam PHA. Nanti kita cek selanjutnya setelah ini. Kemudian bidang perlindungan perempuan dan bidang perlindungan khusus anak. Yang dulunya adalah bidang data Bapak Ibu. Jadi tidak demikian lagi. Nah, kalau tipe B, bidang perlindungan ini dijadikan satu, tapi di sini Bapak Ibu tidak melayani korban. Pelayanan tetap ada di UPTD PPA, kualitas hidup perempuan dan kualitas pemenuhan hak anak ada di sini. Lalu kalau tipe C atau 2 bidang yang PPPA-nya, begitu ya, itu kualitas hidup perempuan atau PP atau PUG digabungkan dengan pemenuhan hak anak, lalu bidang perlindungan perempuan dan anak dijadikan satu. Jadi seperti ini nomenklaturnya untuk 2 bidang. Kenapa demikian Bapak Ibu? Alasannya adalah untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan layanan. Tidak selalu, saya ambil contoh yang mungkin tidak selalu terjadi, tapi kira-kira misalnya bidang perlindungan itu yang akan dibutuhkan mungkin dari latar studi hukum barangkali ya. Ada berapa banyak pegawai yang berlatar hukum di dinas kita? Mungkin 2, 3, ada yang sampai 5 orang mungkin jarang ya, mungkin ada tapi mungkin jarang. Padahal mereka sangat dibutuhkan di bidang perlindungan perempuan dan anak, barangkali misalnya seperti itu. Kalau di sebelah kiri ada perlindungan, di sebelah kanan ada perlindungan, maka akan ada 2 sumber daya yang harus disediakan. Itu kalau dari sumber input. Sementara dari output, kedua bidang akan mengerjakan hal yang sama, maaf kalau dari proses, yaitu sama-sama mengadvokasi polisi, sama-sama mengadvokasi siapa lagi, APH yang lainnya begitu ya. Akhirnya menjadi tidak efisien. Jadi kami merumuskan untuk menyusun OTK atau pedoman nomenklatur yang lebih efisien dari sebelumnya. Kira-kira demikian. Ini fungsi umum bidang. Untuk fungsi khususnya, Bapak Ibu di bidang kualitas hidup perempuan ini melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelembagaan PUG. Jadi seperti yang kita tahu di Stranas PUG dan yang lainnya. Lalu yang kedua, untuk bidang PHA dan kualitas keluarga ini menyelenggarakan layanan bagi keluarga atau yang kita kenal sebagai puspaga. Jadi di manakah puspaga? Di bidang yang menangani pemenuhan hak anak. Lalu yang ketiga ini sama antara bidang perlindungan perempuan dan anak, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan layanan. Tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa layanan ada di UPTD. Tapi yang berwenang untuk melakukan koordinasi lintas urusan itu adanya di dinas. Jadi kelancaran tugas UPTD PPA bergantung pada keberhasilan bidang perlindungan perempuan dalam melakukan koordinasi lintas sektornya. Oh, kepolisiannya mogok misalnya, polseknya mogok, atau tidak ada dokter yang bisa membantu, atau dan yang lainnya. Itu semua bergantung pada dinas melalui bidang. UPTD itu memberikan layanan langsung kepada korbannya, tidak menjalin kerjasamanya. Tapi mereka adalah penerima hasil dari kerjasama yang dilakukan oleh dinas. Baik, sedikit saja sekilas barangkali di antara kita sudah juga cukup tahu bahwa kami
bahwa PPPA belum memiliki fungsional Bapak Ibu ya, fungsional khusus. Mungkin ini menjadi problem ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga tidak bisa mengalihkan ke dalam jabatan yang strategis yang sesuai harapan kita. Karena demikian, kami kemudian merumuskan bahwa berdasarkan fungsi dinas yang ada di pasal 13 untuk provinsi dan 35 untuk kabupaten kota di PP 18/2016, yaitu pertama fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Untuk administrasi diselenggarakan oleh sekretariat, jadi di sini tidak disetarakan jadi tidak masalah. Khusus untuk 3 ini ada di semua bidang Bapak Ibu sekalian, bidang apapun, perlindungan kah, pengharustaan gender kah, semuanya melakukan ketiganya secara sekaligus, yaitu merumuskan kebijakan, melaksanakan dan mengevaluasi. Untuk merumuskan, kami arahkan untuk dialihkan dalam analisis kebijakan, untuk pelaksanaan evaluasi kami arahkan untuk dialihkan ke dalam perencana. Dengan komposisi lebih banyak perencana daripada analisis kebijakan. Jika juga tidak diizinkan untuk analisis, jika pertimbangannya juga menjadi tidak selalu sama, bisa juga perencana seluruhnya, semuanya. Nanti pertimbangan mendalamnya bisa kita bahas selanjutnya. Komposisi kami di Kementerian PPPA pun demikian, analisis kebijakan itu hanya 1:4, kira-kira seperti itu jumlahnya dibanding perencana. Jadi 1:4 orang yang perbandingan antara analisis kebijakan dan perencananya. Di Kasdepan maksud kami ya, bukan tidak termasuk di kesekretariatan. Jadi kira-kira nanti begini komposisinya, di analisis kebijakannya 1, perencananya 2 orang, kira-kira seperti itu. Ini usulan kami. Jadi misalnya Bapak Ibu ya, ini misalnya bidang KHP atau PUG atau PP, di sini analis kebijakan terkait KHP, KK dan dalam KG. Pokoknya semua kebijakan beliau yang susun. Di sini ada perencana 1 yang menangani pengharusaan gender, lalu ada perencana yang kedua menangani pemberdayaan perempuan. Misalnya seperti itu nantinya. Dan seterusnya, nanti ada perencana 1 yang menangani pemenuhan hak anak dan perencana kedua yang layanan keluarga. Untuk perlindungan ada perencana 1 tentang pencegahan, perencana kedua tentang koordinasi yang kita tadi bahas. Jadi artinya setiap orang memiliki output yang jelas masing-masing, walaupun pada prinsipnya dapat melakukan tugasnya secara berkelompok ya, sebagaimana tugas fungsional. Atau semuanya perencana, itu juga bisa. Ini kami sudah siapkan model-modelnya, Bapak Ibu nanti bisa cek untuk kesesuaian yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Beberapa peraturan terkait fungsional juga ada. Dan kami sekiranya Bapak Ibu memiliki fungsional yang tidak jauh beda dengan kami, yaitu analisis kebijakan dan perencana, sementara dukungan yang dapat kami berikan adalah jika kami melakukan pelatihan, begitu ya, kami juga akan menyertakan Bapak Ibu. Kalau kemarin-kemarin kita belum menjadi fungsional sebenarnya ya, kami juga masih meraba-raba tahun lalu, tapi ada beberapa materi pelatihan yang dapat kami bagikan. Jadi nanti mungkin ya sekitar bulan-bulan depan lah begitu kami sedang mengumpulkan materi. Jadi menjadi pembekalan kita pertama. Kita memang tidak uji kompetensi Bapak Ibu karena sudah disetarakan, tapi peningkatan kompetensi tetap perlu begitu ya, tidak diuji tapi perlu ditingkatkan agar kita bisa menjadi fungsional yang tepat, yang mendapatkan kredit atau output yang sesuai. Ada beberapa syarat khusus untuk berbagai fungsional, jadi ini perlu diperhatikan juga. Ini sekilas saja Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah menyesuaikan dengan OTK yang baru, jadi nanti bisa dicermati juga. Ini kan Bapak Ibu sudah kenal Permendagri 17/2021 tentang RKPD ya, jadi cascading kinerjanya pun sudah mulus kalau Bapak Ibu mengikuti OTK yang baru. Baik, yang berikutnya mohon izin, tadi sudah tentang dinas, maka berikutnya tentang UPTD PPA yang tadi sedang hot tadi. Ini ada beberapa link YouTube share di ketika menerima ini bisa. Maaf Ibu Ornani dari Riau. Ya, silakan Bu Prita. Ya, terima kasih Mas Budi. Bapak Ibu, yang kedua adalah tanggal 9 Januari, jadi di cerita 9 Januari Presiden mengadakan rapat terbatas yang kemudian outputnya, kalau ini kita sudah tahu semua ya, yang outputnya
Pertama adalah Kementerian PPPA mendapatkan amanat baru, gitu. Inilah yang terbaru kami miliki. Yang selama ini kami melakukan fungsi-fungsi koordinasi saja, gitu ya. Tiba-tiba kami mendapatkan mandat untuk menyediakan layanan. Sehingga dituangkan dalam Perpres 65 2020 dan Permen PPPA 4 2020 tentang OTK kami. Ini dampak pertama. Dampak berikutnya adalah Menteri Dalam Negeri mengeluarkan 2 surat edaran. Bapak Ibu juga sudah banyak yang terima, yaitu tentang perencanaan dan penganggaran dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mendukung untuk proses perencanaan dan penganggaran Bapak Ibu di daerah. Juga pembentukan kelembagaan UPTD PPA. Ini semua di tahun 2020. Jadi ini dampak kedua. Dampak ketiga, kami pun mau segera menguatkan NSPK kelembagaan UPTD PPA, dan yang juga cukup Bapak Ibu kenal adalah dukungan APBN berupa DAK non fisik. Ini sudah kita terima semua. Dalam hal ini DAK non fisik ditujukan pertama-tama adalah untuk mendukung pelayanan perlindungan. Sebagaimana kita tahu DAK ini kan dana APBN ya, yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Jadi tidak semua daerah mendapatkan. Yang menjadi kegiatan ini merupakan kewenangan daerah. Jadi ini bukan kewenangan pusat yang diselenggarakan oleh daerah sehingga anggarannya harus diberikan dari pusat. Tapi ini kewenangan daerah yang didukung dari pusat sehingga Bapak Ibu diberi kewenangan untuk mengelola APBN melalui dana DAK. Ini juga sejak 2020 kami gagas bersama, kemudian selenggarakan sejak tahun 2021 dan tahun ini menjadi tahun kedua. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang paling baru adalah standarisasi layanan di UPTD PPA. Ini yang juga menjadi agar kita semua segera meningkatkan kualitas di UPTD PPA agar dapat melakukan layanan yang terstandar di seluruh Indonesia. Standar yang digunakan adalah NSPK tahun 2022, nomor 2 tahun 2022. Baik Bapak Ibu, terakhir bahan kami adalah terkait Undang-Undang 12 2022 tentang Undang-Undang TPKS. Undang-undang ini diundangkan 12 Mei Bapak Ibu sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi dan memenuhi hak korban kekerasan seksual. Memang tujuan utamanya itu adalah untuk korban kekerasan seksual, namun di ketentuannya nanti Bapak Ibu bisa lihat di ketentuan, maksud kami di peraturan presiden nanti turunannya ini juga dapat digunakan untuk jenis kekerasan lainnya. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Dalam hal ini ada hal-hal yang kami mohon Bapak Ibu bisa cermati untuk ditindaklanjuti ke pemerintah kabupaten kota. Yang pertama adalah ada di pasal 76 semua informasi ini. Di ayat 2 dulu, bahwa Pemda, Prof, dan kabupaten kota wajib membentuk UPTD PPA. Sebelumnya dapat Bapak Ibu, tidak wajib. Jadi artinya ini ada peningkatan urgensi yang diformalkan melalui undang-undang, sehingga menjadi wajib. Yang kedua, di pasal 90 ayat 2, dalam hal UPTD PPA belum terbentuk, maka pembentukannya paling lambat 3 tahun. Jadi kira-kira bulan Mei 2025 seluruh kabupaten kota sudah membentuk. Kira-kira seperti itu gambarannya. Yang berikutnya, sementara bagi UPTD PPA yang sudah terbentuk sebelum undang-undang ini, wajib tetap menyelesaikan undang-undang ini. Artinya ada perubahan pastinya. Dari yang sebelumnya kita sudah mungkin sering mendengar ya, sebelumnya 6 fungsi menjadi 11 fungsi. Jadi sampai dengan Mei 2024 boleh masih menyelenggarakan 6 fungsi, tapi setelah itu menjadi 11. Nah, maka perlu persiapan perencanaan anggaran yang matang agar dapat membiayai 11 fungsi atau 5 fungsi yang baru begitu ya, beberapa fungsi baru dari UPTD PPA. Baik, Bapak Ibu, bagaimana profil UPTD? Hari ini baru 213 kabupaten kota yang membentuk, 295 belum, untuk provinsi tinggal 1 karena ada kondisi yang kami pahami. Jadi artinya pada prinsipnya sebetulnya semua sudah terbentuk pada prinsipnya, tapi memang ada beberapa kondisi, ada satu kondisi. Ini profil saja bahwa ada 3 provinsi yang sudah membentuk 100%,
Kami apresiasi sekali untuk Lampung, Riau, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara ada 6 provinsi yang masih kurang 1 juga, ada Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, DIY, Bali, dan Sulawesi Tenggara. Nah, ada juga tapi yang masih minim. Nah, izin Pak Kalimantan Utara, kebetulan tadi sudah menyampaikan, ini masih 0 Pak, lalu juga Maluku juga masih 0, dan seterusnya, jadi ada yang baru 1, ada 2, untuk Jawa Timur, ini kebetulan jumlah kabupatennya terlalu banyak ya, jadi walaupun sudah membentuk 7, tapi tetap saja masih bottom 10 gitu kira-kira jumlahnya. Nah ini sekiranya nanti kita bisa buka diskusinya, Bapak Ibu mohon kami diinformasikan sebetulnya permasalahannya apa. Kami mencermati ada 3 sekurang-kurangnya. Pertama anggaran, kedua sarpras, ketiga SDM. Nah jika memang masih ini permasalahannya, memang ini kondisi yang ada di hampir seluruh provinsi ya, tapi tadi saya coba ngobrol dengan salah satu peserta di sini, kami sampaikan kita coba bikin UPTD yang mohon izin ya, saya tidak bilang gimana ya, tapi murah meriah itu gimana ya, berjalan fungsinya, itu yang paling penting. Yang paling penting berjalan fungsinya. Kita coba nanti diskusikan bagaimana memungkinkan UPTD terbentuk dan berjalan fungsinya, meskipun kami paham kondisinya tidak sesuai harapan. Ini salah satu contoh yang kami juga pantau. Ini kondisi di provinsi, dari 34 provinsi ternyata baru 15 provinsi yang punya psikolog klinis. Ini pun atau 19 lainnya itu sebetulnya ada tapi dikerjasamakan dan sebagainya gitu ya. Ini menjadi perhatian kami, sangat menjadi perhatian kami gitu. Kita bayangkan sekolah nggak ada gurunya, kira-kira begitu. Maka itu jadi apa gitu kira-kira ya. Maka Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum memiliki sumber daya ini, kami sebagai pemerintah pusat pun wajib mendukung Bapak Ibu sekalian. Salah satunya kami kan menyediakan dana DAK ya untuk mendukung penyediaan psikolog klinis, pekerja sosial dan sebagainya. Tapi jika kepepet sama sekali memang tidak ada orangnya, kami pernah dapat cerita dari salah satu provinsi, ternyata psikolog klinis itu laris-laris gitu ya. Baru seminggu Bapak Ibu kerja di situ. Jadi ada beberapa psikolog klinis yang memang sudah bekerja sama tapi tidak bisa sustain karena lebih sibuk di pekerjaannya. Ada satu orang mahasiswa baru lulus beberapa bulan minta magang di UPTD PPA salah satu provinsi, baru berapa bulan udah keterima lagi pekerjaan di perusahaan tambang. Jadi psikolog klinis memang pegawai jenis jabatan yang laris-manis begitu. Nah kalau Bapak Ibu memang kesulitan, Bapak Ibu bisa menyampaikan permohonan untuk misalnya ada 10 korban yang perlu didampingi gitu ya, nanti bersurat pada kami bisa mendukung psikolog klinis kami untuk berkunjung ke daerah Bapak, memberikan layanan di sana. Begitu juga pekerja sosial. Untuk rumah perlindungan hasil pemetaan kami juga demikian. Ada 5 provinsi yang rumahnya itu kamarnya itu masih di kantor. Kami memahami kondisi itu. Jadi punya tempat untuk memberikan perlindungan korban untuk bermalam di UPTD ada, tapi kamarnya masih dalam kantor, tidak terpisah. Nah, Bapak Ibu pasti mengerti ya resiko ketika tempat perlindungan tapi justru diketahui publik, pasti ada permasalahannya di sana. Yang 17 masih belum punya, yang 12 ini beberapa diantaranya dengan menyewa, itu pun juga kami mungkinkan, itu silakan Bapak Ibu menyewa dengan menggunakan dana DAK. Tapi yang paling sulit bukan menyewanya, yang paling sulit adalah menyediakan SDM untuk menjaga begitu ya, yang ada di UPTD di rumah perlindungan. Ini memang PR-PR yang kami tidak bisa bantu lebih banyak, mungkin melalui dana DAK tadi baru untuk yang menyewa saja dulu. Baik, kemudian juga hotline. Nah Bapak Ibu ini juga cukup disayangkan, hotline itu adalah jendela kita gitu, loket kita. Jadi kami ditanya oleh Menpan juga, bagaimana bentuk loket di UPTD PPA. Kami sampaikan tidak ada loketnya, loketnya adalah hotline ini Bapak Ibu. Jadi loket itu adalah salah satu ciri-ciri pelayanan publik, harus ada loketnya gitu ya. Jadi kita tidak ada loket, loketnya adalah hotline. Maka Bapak Ibu kami harapkan sekali untuk menyiapkan loket-loket hotline tadi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat.
Terakhir, Bapak Ibu, saran kami yang paling di ujung adalah bentuklah UPTD tahun ini. Tahun depan perpresnya jadi, kita nggak bisa kendalikan bentuk UPTD-nya akan seperti apa ke depan gitu ya, 11 tadi itu ya. Karena sebagaimana kita tadi ketahui di pasal, nah ini, UPTD PPA yang belum terbentuk, ini wajib dibentuk dan setelah terbentuknya undang-undang, jadi harus menjadi 11 fungsinya. Jadi Bapak Ibu yang membentuk UPTD PPA setelah perpresnya jadi nanti kan ada satu perpres namanya perpres UPTD PPA, itu fungsinya langsung 11. Maka Bapak Ibu tidak bisa lagi menggunakan proses perencanaan yang existing, yang masih 6 fungsi. Jadi saran kami, bentuk UPTD tahun ini, apapun yang terjadi bentuk aja sekarang dulu. Karena tahun depan begitu perpresnya jadi, fungsinya harus 11 dan melakukan fungsi-fungsi tata kelola yang besar. Nah, itu membutuhkan dukungan yang lebih besar. Sementara kalau Bapak Ibu melakukan yang tahun ini saja, masih punya waktu 2 tahun untuk menyesuaikan. Ini saran kami demikian Bapak Ibu. Saya rasa kita sudah juga memahami cara untuk UPTD dengan menyusun kajian akademis dan sebagainya. Tapi kami juga paham yang paling yang menjadi kendala biasanya bukan tentang menyusun kajian akademis lagi ya kalau sekarang ya, tapi hal-hal selain itu. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang dapat kita diskusikan khususnya terkait kendala pembentukan UPTD PPA, bisa kita bahas di siang hari ini. Demikian Mas Budi, terima kasih atas perhatiannya. Pertanyaannya kok saya agak lupa, tapi kira-kira saya sudah siapkan jawabannya. Kira yang ini. Yang mana? Dari ini dulu, fungsional penggerak swadaya masyarakat. Bapak Ibu, fungsional selain yang kami sebutkan tadi, analis kebijakan dan perencana, maaf kami tidak bisa bantu, bukan tidak mau bantu, karena memang seperti yang Pak Munang tadi sampaikan, minta pelatihan itu nggak gampang. Nah, kami juga mengupayakan untuk pegawai kami yang Bapak Ibu bisa ikuti. Jadi artinya ketika kami mengupayakan, Bapak Ibu juga mendapatkan manfaatnya, kira-kira seperti itu. Sementara kami juga akan kesulitan untuk meminta di fungsional yang lain, di instansi pembina lainnya. Lalu pekerjaannya apa? Oh tadi pekerjaannya apa begitu ya Bu ya, PSM. Ya pekerjaannya barangkali tidak ada kalau memang sesuai dengan butir kegiatannya, karena memang kami tidak merancang pekerjaan di Dinas PPA dengan menggunakan jenis fungsional tersebut. Barangkali seperti itu, begitu jawabannya Bu. Saran kami ya hanya satu sebetulnya, mengevaluasi kembali penataan fungsionalnya, hanya itu. Karena kami tidak mendapatkan kesesuaian jenis fungsional lain selain 2 itu sementara. Memang yang paling ultimate adalah yang tadi Pak Mumung sampaikan adalah ya buatlah fungsional khusus PPPA, kira-kira demikian. Tapi sementara seperti Bapak Ibu juga ketahui, hari ini masih moratorium ya untuk pengajuan fungsional. Jadi kami tidak boleh menyusun jenis fungsional baru. Itu juga sudah dalam pencermatan kami, meskipun juga masih kami coba gali peluangnya seperti itu. Sekilas saja pertanyaan Bapak Ibu tadi saya kurang-kurang ini sesuai dengan Permen Pan RB nomor 6 2022. Ini cukup baru. Bahwa ini catatan kita bersama bahwa pada saat peraturan menteri ini, peraturan menteri Pan RB 6 2022 mulai berlaku, maka Permen Pan RB nomor 8 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Maaf, sebentar. Bukan ini. Nah ini pasal 38. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, maka keterkaitan SKP dengan angka kredit 1 tahun. Nah, jadi sebetulnya menyambung tadi PSM tadi. PSM hari ini kerjaannya apa? Saya juga tidak bisa jawab. Tapi tahun depan mau apapun fungsionalnya harus tetap bisa menjawab kebutuhan organisasi. Nah, gara-garanya apa? Gara-gara peraturan Menteri Pan RB 6 2022. Yaitu tidak lagi mengaitkan antara kegiatan kita dengan angka kredit. Jadi apapun yang diharapkan dari seorang PSM, yang bersangkutan tetap harus menjawab hal-hal terkait Permenpan 6 2022. Apa saja itu? Mohon izin coba kami
bahas. Nah ini ada di halaman 23, ada 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama, pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja atau performance appraisal saja, tetapi sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai atau performance development. Jadi tidak hanya sekedar sebagai instrumen appraisal, tapi juga development. Jadi sehingga fungsional yang awalnya kita harapkan given dia sudah punya kemampuan A, B, C, D, F, G, seperti itu yang harapan kita terhadap fungsional, kemudian tidak menjadi seperti itu saja, tapi juga seorang yang kinerjanya berkembang. Itu sebabnya apapun jenis fungsionalnya diharapkan melalui instrumen ini bisa berkembang. Ini yang pertama. Tapi yang paling penting adalah yang kedua. Pengelolaan kinerja tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tetapi juga fokus bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan. Jadi ekspektasi ini adalah kata kunci dari pengelolaan SDM ke depannya. Karena organisasi lahir lebih dulu daripada SDM, betul begitu ya? Karena ada wadah, maka ada orang berkumpul. Kalau ada orang berkumpul lalu diwadahi, namanya organisasi, begitu kan? Organisasi, misalnya lembaga-lembaga kita berkumpul yuk menjadi satu, misalnya koperasi, misalnya arisan dan sebagainya. Orang-orangnya dulu, sementara ini belum ada. Hal semacam ini biasanya kemudian dikenal sebagai pembentukan lembaga. Ada lembaganya kumpul jadi satu. Tapi dengan catatan itu jika lembaganya sudah ada sejak sebelum Undang-Undang 23. Contohnya apa? Puskesmas. Sejak sebelum Undang-Undang 23 sudah ada, pasti sudah ada dokternya, kan begitu. Sudah ada sejak lama. Tapi ketika UPTD PPK ini belum ada di tahun sebelum 2014, maka tidak mungkin kita mengumpulkan orangnya dulu baru kita wadahi. Harus lahir lembaganya dulu baru orangnya. Nah, memang itu tidak dianggap, tidak dihitung cukup ideal bagi teman-teman maupun bagian organisasi atau biro organisasi. Kalau maksud pertanyaan Ibu tadi, mungkin bisa disampaikan versi yang tadi kami sampaikan bahwa mungkin menimbulkan orang ini jabatan gitu, ABK, sedangkan prosedur jabatan nggak mungkin ada ABK, nggak ada peta jabatan, nggak ada lembaga AT itu. Akhirnya berbalik, jadi harus lembaganya dulu lebih dahulu ada. Kami coba juga yang terkait beberapa hari ada di UPTD di rumah perlindungan. Ini bukan kekhususan saya Bu, tapi setidaknya saya pernah tahu. Itu ada di Permen PPA nomor 2 2022, halaman 36. Bapak Ibu ingatkan UPTD-nya untuk baca permen ini, dan penerima DAK wajib baca juknis, wajib, jangan enggak. Nah ini pendamping PPA melakukan pendampingan kepada penerima manfaat selama proses pemberian penampungan sementara selama maksimal 14 hari. Jadi ketentuannya demikian. Ke layanan rumah atau balai lokal dan sebagainya dalam waktu 14 hari pendampingan sebagainya. Ini di sini ada ketentuan di halaman 36. Itu untuk jumlah harinya. Lalu berikutnya tadi dari Jawa Timur, tugas kualitas keluarga, gitu ya Bu ya tadi ya, kualitas keluarga di dalam PUG dan PHA itu memang demikian tertuangnya dalam Undang-Undang 23, kira-kira seperti itu. Kan sepakat Bu dengan Ibu sampaikan tadi bahwa jika dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan itu akan berdampak pada keluarga dan berdampak pada anak. Misalnya begitu ya Bu ya. Itu kami sangat sepakat konsep seperti itu. Hanya saja kenapa penurunan dalam nomenklaturnya seperti yang kami tuangkan adanya di anak. Karena ternyata
kami hitung ABK-nya, Ibu, mohon izin. Jadi di dalam ABK-nya bidang perlindungan, bidang pemenuhan dalam kualitas hidup perempuan itu jauh lebih padat daripada ABK di pemenuhan hak anak, Bu. Di sini. Maaf ya Bu, nggak terbaca ya di gambarnya. Tapi nanti Ibu bisa cek di sini. Jadi kualitas hidup perempuan atau PUB atau PP, nanti Bapak Ibu silakan menyebut bidangnya. Itu tugasnya sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama, pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah daerah. Itu ada di Undang-Undang 23 juga demikian. Jadi satu seksi memastikan pengarusutamaan gender di lembaga pemerintah. Itu kewajiban seksi 1, kurang lebih misalnya begitu. Lalu seksi berikutnya memastikan pemberdayaan perempuan ini di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dia juga punya kewajiban untuk penguatan lembaga penyedia layanan. Jadi beban kerjanya sudah dipakai 3. Di sana 3 seksi. Jadi kira-kira begitu. Jadi beban kerjanya sudah cukup padat di bidang kualitas hidup perempuan. Sementara di pemenuhan hak anak, beban kerja pertama sama seperti yang kualitas hidup perempuan, memastikan pelembagaan pemenuhan hak anak tapi sebetulnya goalnya adalah memastikan peningkatan kualitas keluarga, sehingga ini hanya hitungan praktis, Bu, kenapa ditempatkan di nomenklaturnya demikian. Namun persis seperti Ibu sampaikan, jika perempuannya meningkat kualitas hidupnya pasti mungkin akan secara langsung dan tidak langsung akan mendukung kualitas keluarga. Demikian untuk untuk penempatan OTK-nya tadi. Untuk Kalteng tadi masih ada bidang data, Bu, kami mohon untuk kedepannya segera dievaluasi. Alasannya begini, kalau kita cascade dari RKPD, akan tidak ada strategi yang lahir dari bidang data. Kan di RKPD 2021 misalnya tentang kekerasan ya, itu keluar ada. Tentang ARG, begitu ya, itu juga ada bidang pemenuhan hak, peningkatan kualitas hidup tadi ya, ada. Lalu ada apa lagi ya? Mohon izin. Ada 5 kira-kira di RKPD 2022 yang Permendagri 2021. Enggak satu pun untuk bidang data. Nah, jadi bidang data ini karena dia tidak melaksanakan strategi organisasi, lalu kehadiran dia untuk apa begitu? Nah, kalau kehadiran bidang data itu kemudian tidak menghasilkan strategi, berarti dia pendukung sebetulnya. Ini yang kami sarankan sehingga untuk data agar dievaluasi digunakan untuk bidang yang lain. Untuk apakah tahun ini terakhir? Sebetulnya tidak, kita masih punya 3 tahun. Tadi yang kami maksudkan adalah salah satu turunan dari Undang-Undang 12 adalah Perpres UPTD, Bu. Kalau Perpres UPTD sudah lahir, maka pembentukan UPTD PPA tidak sama seperti yang saat ini. Pasti jauh lebih rumit karena perencanaannya yang tadinya untuk 6 fungsi menjadi 11 fungsi. Lalu mitra-mitranya juga lebih berkembang, lebih luas lagi. SOP-nya juga pasti berbeda, tidak sama dengan yang sekarang. Jadi jika dengan metode dengan yang sekarang, sebelum Perpres itu lahir, sementara masih pakai yang lama dulu. Kalau Sarprasnya mungkin sama-sama perlu rumah perlindungan, butuh malin, butuh tarlin, butuh hotline, mungkin masih sama, tapi lebih ke tata kerjanya berbeda. Untuk UPTD yang belum terbentuk, Bapak Ibu, ini memang cukup tricky. Kami sendiri juga mengalami, misalnya untuk salah satu provinsi untuk Gorontalo. Pada prinsipnya Bapak Ibu kami mengapresiasi sudah cukup banyak UPTD yang terbentuk. Bapak Ibu kami harapkan tetap membimbing daerah kabupaten kota yang sudah membentuk UPTD-nya. Jadi tidak berfokus atau menghabiskan energinya di yang belum membentuk saja.
tapi justru yang sudah kita tingkatkan kualitasnya. Dengan apa? Alatnya dua tadi. Pertama, Permen 2 2022, Bapak Ibu memastikan layanannya berkualitas sesuai standarnya. Lalu yang kedua, menggunakan Permen PPPA 11 2019, yaitu tentang evaluasi kelembagaannya. Ini sekedar informasi saja Bapak Ibu. Jadi ada dua alat tadi ya untuk peningkatan kualitas mereka. Ada sedikit cerita kemarin kami diminta oleh Kementerian PAN dan RB untuk menunjuk 5 UPT DPPA yang inklusi, kira-kira begitulah. Inklusi itu apa gitu. Ternyata ada 14 kriteria UPTD inklusi. Nah, jadi nanti sebetulnya semuanya kita akan mengarah ke sana. Sebetulnya inklusi itu tadi kan lansia ya, disabilitas, perempuan dan anak. Kita sudah melayani yang memang yang bagian dari inklusi yaitu perempuan dan anak. Jadi artinya sebetulnya kita nggak ada penyesuaian yang berlebihan. Contohnya mereka minta ada kursi roda, kan Permen 4 sudah ada ya, perlu ada kursi roda gitu ya, atau tongkat dan sebagainya. Dan lalu mereka juga tanya tadi tentang loket, adakah loket khusus disabilitas? Nggak perlu, karena kita menjemput korban itu dengan hotline, bahkan menjemput dengan molin gitu ya, bahkan menjemput di depan rumahnya gitu. Jadi artinya pendekatan-pendekatan kita sudah sangat inklusi. Jadi saya tidak terlalu tidak terlalu khawatir dengan indikator baru dari Menpan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan alat-alat yang sudah ada, itu Permen 2 2022 dan Permen 11 2019. Untuk diklat perencana ya sulit Pak, memang betul sekali, dan diklat yang lainnya juga nggak gampang. Hari ini saja kami maksudnya beberapa bulan, baru 2-3 bulan terakhir ini kami dapat fungsional jenjang utama untuk perencana. Tapi artinya dari sini memang benar berarti di Kementerian PPPA itu, atau urusan PPPA, bukan kementerian saja, di urusan PPPA itu memang membutuhkan perencana. Kami membuat diskusi sederhana saja dengan teman-teman kami di Bappenas. Jadi misalnya begini, perencana itu waktu itu ada Pak Fakih juga izin ya Pak ya. Saya diskusi gitu. Bolehkah saya di Ortala jadi perencana? Karena apa? Saya merencanakan organisasi gitu ya. Ternyata nggak boleh. Karena yang direncanakan oleh perencana adalah pembangunan, bukan organisasi, bukan orang gitu ya. Jadi yang direncanakan adalah pembangunan. Salah satu contoh perencanaan pembangunan, kalau misalnya kami mengikuti butir-butir kegiatan, ada 5 unsur kegiatan utama di perencanaan, mulai dari pengumpulan data sampai dengan dievaluasi, itu ternyata memenuhi semua. Jadi misalnya kami ambil contoh misalnya begini, kita mau membuat sekolah yang ramah anak, misalnya begitu ya. Kita ambil pasti sampel bukan sekolah yang udah berhasil, dengan sekolah yang masih bermasalah, belum ramah anak. Misalnya ada SMK yang sering tawuran, misalnya begitu kan. Ini tantangan yang besar ini, menjadikan sebuah sekolah yang tadinya bermasalah menjadi ramah anak. Pertama yang dilakukan pasti pengumpulan data, ada masalah apa di sana. Oh ternyata anak-anak di sana itu misalnya dia dari keluarga yang ekonominya lemah misalnya, sehingga pulang sekolah mereka membantu orang tua dengan pekerjaan kasar buruh, yang mana rekan-rekan kerjanya adalah adalah orang dewasa. Jadi ketika si anak ini berkumpul bersama orang dewasa, dia menjadi dalam lingkungan yang cara bicara, cara bertindak, bercandanya pun seperti orang dewasa. Ketika dia kumpul bersama teman-teman yang anak-anak, ternyata sebagian besar mereka juga mengalami hal yang sama, sehingga diskusi yang terjadi atau pertemanan yang terjadi itu seperti orang dewasa, tidak lagi seperti anak-anak begitu ya, atau bahkan lebih kasar begitu maksud kami, lebih mudah sensitif begitu ya, karena lelah habis bekerja, lalu dia harus sekolah, dapat PR dan sebagainya. Nah sehingga pertemanan mereka menjadi tidak soliditasnya itu mungkin bukan solidaritas sesama murid, tapi lebih ke arah kelompok, geng misalnya begitu, lalu menganggap sekolah lain adalah musuh dan sebagainya, sehingga dia ketika bertemu dengan lawan atau dengan rekan lain dari sekolah lain lebih sensitif,
mudah terbawa emosi dan sebagainya. Nah, ini mungkin karena sisi emosinya itu sudah lebih banyak ke arah yang tadi, pekerja kasar, buruh yang tadi. Mungkin perlu sentuhan lebih bersifat seni misalnya ya, sehingga perencana tadi setelah mengumpulkan data bisa menyusun sebuah perencanaan agar sekolah ini lebih mendapatkan sentuhan seni, misalnya seperti ini contoh saja. Bapak Ibu kalau misalnya menjadi perencana tadi dalam kondisi tadi, mana yang Bapak Ibu pilih? Pertama, menyediakan alat band, misalnya ya, drum band, misalnya begitu, karena kita seni nih, atau tari, lukis barangkali. Pasti yang diperhitungkan pertama-tama adalah sumber daya, kemampuan ya. Alat band itu mungkin paling mendekati hobi anak-anak. Tapi harus dipastikan sumber dayanya, alat band itu nggak 2 juta, 3 juta, betul Bapak Ibu ya? Padahal yang menggunakan paling-paling 5 anak, nggak mungkin 10 anak main band bersama-sama. Padahal di sekolah itu ada 100-300 anak barangkali. Berarti band bisa kita coret, karena alat musiknya mahal. Nah, hal-hal semacam itu Bapak Ibu, berbagai kombinasinya itulah yang harus dipikirkan tadi oleh seorang perencana tadi. Sampai dengan akhirnya ini diadopsi. Nah, Bapak Ibu bisa cek, ada kegiatan utama perencanaan mengadopsi adopsi perencanaan. Ketika diadopsi oleh kepala sekolah, misalnya perencanaannya, oh kita buat saja lukis gitu. Lukis ternyata anggaran lebih sedikit. Kita panggilkan gurunya dan sebagainya. Kemudian dilaksanakan oleh sekolah, kita pantau 3 bulanan, kita pantau 6 bulanan, dan seterusnya. Dan pendekatan ini bukan setahun langsung jadi, belum tentu Bapak Ibu. Kita perlu evaluasi, ternyata lukis nggak efektif, kita coba tambah nari misalnya. Yang murah, mampu diselenggarakan dan sesuai dengan kebutuhan di tempat atau di lokus pembangunan tadi. Nah itu tadi, maka saya ternyata nggak cocok jadi perencana. Tapi Bapak Ibu di daerah, kami pastikan itu cocok. Ini sudah dalam diskusi kami dengan Bappenas. Untuk diklat-diklatnya mudah-mudahan ke depannya setiap kali kami ada di diklat, kami coba untuk melibatkan Bapak Ibu. Itu yang ke depan. Dan yang sebelumnya sudah kami rekam Zoom-nya juga akan kami bisa bagikan. Untuk mempercepat peluang Bapak Ibu untuk menamakan atau memiliki kompetensinya. Dan yang terakhir tadi ada, sudah ya untuk draft khusus ya belum ada. Ada yang belum punya kepala, ada yang belum punya kepala UPTD tadi ya Bu ya. Ya sama seperti tadi Bu, jika ada UPTD yang memang belum terbentuk atau masih ada masalah, Ibu perlu bagi secara clear begitu ya. Yang satu untuk pembinaan, pembentukan, yang satu untuk evaluasi peningkatan kualitas. Jadi memang kami juga prihatin dengan beberapa UPTD yang baru terbentuk, masih sekedar perda, pergub begitu atau perbub ya, masih cukup banyak yang belum melantik kepala UPTD-nya. Kami kurang paham proses yang terjadi, bagaimana proses yang semestinya di pemerintahan daerah. Kalau boleh sih pesan kami, pesan orang, pesan pejabatnya gitu ya. Jangan sampai dari urusan lain gitu. Kami tidak menganggap urusan lain tidak mampu melaksanakan, bukan. Tapi saat ini kita belum punya kita belum punya standar kompetensi teknis. Itu karena yang dimintakan dalam Undang-Undang ASN ya. Kita harus punya standar kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis. Nah yang teknis ini memang belum untuk mengarah khusus untuk kepala UPTD PPA. Nah Bapak Ibu kami mohon maaf untuk sampai di sini belum, tapi setidaknya harapan kami dengan mempercayakan pimpinan UPTD PPA kepada jajaran internal kita, artinya bagian dari tubuh kita sendiri ya, yang menjadi kepala UPTD, mudah-mudahan beliau bisa lebih mudah menyesuaikan diri daripada yang datang dari urusan lain. Nah ini bagaimana caranya, kami mohon dukungannya gitu ya, agar yang dilantik adalah dari jajaran kita sendiri. Demikian Mas Budi.